suami terlalu kasar, keras, puas dengan istrinya, berarti dia ada punya ilmu. Satu di antara penyebabnya. Gak tahu itu ilmu kebal atau ilmu apa. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ilmu melebihi ilmunya Allah, kira-kira masih beriman apa kan? Tidak. Coba baca Allahu Akbar. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca sejarah perang Talut dengan Jalut. Ya. Tidak mungkin itu bisa menang. 100 orang melawan 3.000. Tapi kalau dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pemahamnya apa itu? Yang panjang-panjang lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau paham, Allah itu dekat. Allah itu menyertai kita. Allah nggak pernah berpisah dengan kita. Pertanyaannya, siapa yang kira-kira bisa mengalahkan Allah? Bagi orang beriman, nggak ada. Nggak ada. Kemudian baca sejarah. Nabi waktu perang apa saja yang diikuti Nabi tidak pernah pakai ilmu kebal. Ternyata patah giginya kena anak panah. Jadi di antara kita memungkinkan itu punya ilmu yang seperti itu. Inilah yang membuat satu di antara penyebab, sekian banyak penyebab tidak akur dengan itu. Satu di antaranya keinginan ilmu itu dimaafkan. Keinginan ilmu itu harus berhubungan dengan perempuan-perempuan banyak. Nah, itulah salah satu ya ritualnya ilmu itu. Itu salah satu ritualnya ilmu. Nah, oleh sebab itu kita netralisir. Andai kata kita memungkinkan, dan yang tahu tentu kita. Cuma menyampaikan satu di antara penyebab kasus, ya, di antaranya. Atau memungkinkan juga nanti orang tuanya seperti itu dulu, punya ilmu itu. Atau mungkin dulu dari datunya seperti itu. Maka ilmu itu akan turun secara otomatis kepada keturunan-keturunannya. Ya. Maka itu harus kita netralisir, datang kepada orang-orang yang mampu berbuat. Ya. Apa ciri-cirinya? Orang yang selalu memelihara ciptaan Allah itu, kebesaran Allah itu. Litaskunu ilaihi. Satu di atas. Ya, hidup damai. Di rumah tangga itu, kalau dibuat dengan kerja, itulah makanya istri lebih cepat tua dari suaminya. Ya, yang nyesak itu istrinya, yang jemur sesan istrinya, yang ngasuh anak, yang anak istrinya, yang guna juga istrinya, yang mikiri macam-macam istrinya. Di situ tidak ada kedamaian, ya, tidak ada kedamaian. Maksudnya, tidak ada kedamaian. Jadi kalau nggak ada kedamaian, berarti jalan untuk meraih kebahagiaan satu sudah habis itu, sudah bilang. Yang kedua apa? Cintailah istri itu karena dia adalah ciptaan Allah, bukan karena penampilannya. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau menikah, jangan jadikan syarat utama itu kecantikan. Karena cantik itu, anak kalau sudah 2, 3 itu nggak lagi cantik. Ya. Makanya istri adalah solusi
ya, di dalam memelihara diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan, supaya kita betul-betul mantap beribadah kepada Allah, bukan untuk memenuhi keinginan. Ya. Apa yang dikatakan mawaddah itu? Cintailah kelebihan istri itu, tutup kekurangannya. Itu namanya mencintai. Orang yang mencintai itu dicintai kelebihannya dan tutuplah kekurangannya. Kemudian yang ketiga, warahmah. Orang yang hidupnya selalu damai, menjaga kebesaran Allah, dia selalu mencintai karena mencintai Allah, maka yang berikutnya dia akan mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang. Ya. Apa kata Nabi? Cintailah makhluk yang ada di bumi ini, nanti Anda akan dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Kalau kita sebagai suami nggak mencintai istri, kapan Tuhan akan sayang kepada kita? Ya, nggak mungkin. Dan mungkin Allah akan sayang kepada kita, karena jalannya nggak ada. Ya, jalannya tidak ada. Makanya di bulan Ramadan ini, ya, setelah Ramadan habis, biasakan puasa minimal 3 hari di pertengahan bulan Arafah, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Kenapa? Karena puasa itu mampu mengikis penyakit hati, ya, mampu mengikis penyakit hati. Salah satu dalam penyakit hati itu apa? Ya, tidak khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Nah, itu lagi. Satu, kalau kita masuk masjid, doanya apa itu? Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Jadi kalau ingin dapat rahmat, minimal 5 waktu kita masuk masjid, minimal. Ya, minimal. Kemudian yang kedua, belajarlah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran yang dibaca itu, kalau kita mati, dia akan masuk bersama jenazah kita ke dalam kubur. Dialah yang akan menjadi teman, sahabat. Dialah yang akan menerangi, meluaskan kuburan. Sementara yang lain-lain tidak ada. Pangkat, jabatan, harta. Harta itu pun cuma 3 lapis boleh masuk. Sesayang-sayangnya istri, sama aja sesayang-sayang suami. Istri meninggal, nggak ada suami yang mau masuk kubur. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh mendapat sebuah penyakit apa itu? Hubbud dunya. Jadi kalau kita cerita-cerita kita tentang dunia dan itu dijadikan ya alat untuk mencapai kebahagiaan, itu namanya hubbud dunya. Yang namanya dunia itu tidak mampu membahagiakan manusia. Walaupun dunia itu tidak boleh kita tinggalkan.
harus kita cari. Ya, gunanya apa? Supaya dunia itu kita jadikan fasilitas untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa menjadikan kita bahagia. Ya. Yang kedua, waqarihatul maut. Waqarihatul maut. Takut mati. Nah, padahal mati itu kalau dikaji itu adalah kemerdekaan orang hidup. Ya, selama ini dia sudah susah-susah memperjuangkan untuk selalu menjaga diri agar hidup selalu berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah, menjaga diri supaya hidup jangan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Nah, sekarang mati dia, merdeka. Seperti orang berpuasa sebulan penuh, datang 1 Syawal, minal a'idina wal faizin. Ya. Kullu amin wa antum bi khair. Insyaallah sepanjang hari, sepanjang tahun akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Itulah makanya di bulan Syawal ini minimal kita puasa 6 hari selama bulan Syawal. Untuk apa? Untuk menjembatani kebaikan sepanjang hidup di rumah tangga kita. Nah, inilah hamba Allah. Ya. Kemudian yang berikut, tadabburi Al-Quran itu. Kalau Bapak baca, saudara baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tahu nggak kita siapa yang dijadikan alat oleh setan untuk menggoda manusia? Satu di antaranya wanita. Makanya jangan heran, pada umumnya wanita itu selalu jadi bintang iklan. Kenapa? Karena wanita itu menarik. Ya, baca sejarah. Kenapa Nabi Adam makan buah kunti? Bukan karena dia tergoda oleh setan, tapi tergoda oleh istrinya. Ya. Tergoda oleh istrinya. Makanya di dunia ini, ya, perempuan salah satu dijadikan alat oleh setan untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia. Nah, makanya nanti ada seorang istri, ya, yang akan menuntut kepada Allah karena dia masuk neraka. Dia tuntutnya suaminya karena suaminya tidak pernah mendidiknya untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Bapak saudara pernah nggak nyimakan istri baca Fatihah di rumah? Ya? Nah, ini satu di antara tugas kita. Jadi kalau nggak disimakan istri itu, siapa tahu istri tadi salah baca Fatihah. Kalau salah nggak diterima salat, akibat tidak diterima salat masuk neraka ya. Sepanjang pergaulan hidup rumah tangga, suami nggak pernah itu mendengarkan istrinya baca Fatihah, termasuk melihat istrinya berwudu benar-benar belum. Mulai dari takbirnya kalau salat, ruku, yang tinggal sujud, 2 antara sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, mana yang duduk iftirash, mana yang duduk tawarruk. Nah, maka suami, ya, apapun jabatan sebagai hamba Allah itu, yang namanya ibadah itu sama. Itu perlu kita jadikan catatan. Namun sebab itu kembali kepada persoalan, ya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengenal kebesaran Allah, menjaga ciptaan Allah, harmonis dalam kehidupan rumah tangga, damai seia sekata, mencintai dan saling menutup kelemahan-kelemahan itu satu bukti, ya, bahwa orang itu sadar akan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inilah ciri-cirinya orang yang selalu menggunakan akal. Ya. Tapi kalau orang tidak seperti itu prosesnya, hidup itu tidak dinilai dari hasilnya, tapi dinilai dari prosesnya. Umpamanya, bapak betul-betul susah mendidik istri, membangun rumah tangga, semua pengorbanan, semua tenaga energi dikerahkan, ya. Tapi ternyata di akhirnya juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang dinilai oleh Allah itu prosesnya itu, bukan hasilnya. Nah, disitulah letak kesabaran. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam beribadah, sabar di dalam menerima ujian. Kalau ternyata kemudian di tengah-tengah rumah tangga kita, mungkin juga istri tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, tapi bukan itu dijadikan dalil untuk kita meninggalkan istri. Tapi jadikanlah istri yang seperti itu jalan untuk memperbesar masuk surga, jalan untuk memperbanyak dapat pahala. Belum tentu dapat istri yang cantik, tapi jalan untuk masuk surga belum tentu, ya, belum tentu. Makanya kita jangan terjebak di situ. Manusia ini kadang-kadang ketika tidak punya jabatan, dia kata cuma mana nih belakang. Kalau punya jabatan meligam, itu biasa aja. Ketika miskin patuh taat, ketika kaya hilang. Nah, inilah kehilangan kontrol namanya. Nah, oleh sebab itu, ya, untuk merekat kehidupan rumah tangga itu rajin-rajinlah bangun di tengah malam untuk melakukan tahajud. Minta kepada Allah, ya Allah, istri saya ini Engkau yang menciptakan, ya Allah. Barangkali mungkin tidak seperti istri-istri hamba-hambamu yang lain, jauh daripada jalan Engkau, ya Allah. Tapi berikanlah kekuatan berselalu istiqomah